Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Putra dari kelas 3 ID08. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian tugas soal Fiklas kedua PPIC. Di sini terdapat permasalahan didapatkan struktur produk, yaitu produk A, yang dimana untuk membuat produk A sendiri dibutuhkanlah satu komponen C dan dua komponen B. Lalu, untuk membuat komponen B dibutuhkanlah satu komponen C. Nah, dari permasalahan tersebut, dicarilah solusi yaitu menggunakan MRP. Seperti contoh di bawah, di sini untuk part A, yaitu menggunakan quantity sebesar 20, lead time 1, sedangkan safety stocknya 0. Untuk part B, menggunakan quantity sebesar 40, lead time sama dengan 2, dan safety stocknya 0. Sedangkan untuk part C, menggunakan quantity yaitu load for load dengan lead time 1 dan safety stocknya ada yaitu 10. Nah, sebelum kita lanjut, di sini terdapat sedikit pengertian dari MRP. MRP sendiri atau Material Requirement Planning adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang perusahaan butuhkan dalam memproduksi sebuah barang. Nah, biasanya MRP ini perusahaan gunakan pada industri manufaktur. Seperti penjelasan sebelumnya, di sini sudah saya buat bagian-bagian dari pengerjaan permasalahan sebelumnya, yaitu menggunakan sistem MRP, yang dimana di sini terdapat tabel A atau part A, tabel part B, dan tabel part C. Untuk menyelesaikan komponen A, di sini diberitahukan gross requirement-nya untuk minggu pertama yaitu 5, minggu kedua 15, minggu ketiga 18, minggu keempat 8, dan seterusnya. Lalu didapatkan inventory sebesar 21 pada minggu sebelumnya. Nah, untuk mengerjakannya yaitu dengan cara 21 penyimpanan dikurangi dengan kebutuhan kotornya yaitu sebesar 5 dan didapatkanlah hasil sebesar 16. Kenapa 16? Karena 21 ini dikurangi dengan kebutuhan pada minggu pertama. Oke, lalu selanjutnya 16 sisa ini kita gunakan kembali untuk minggu kedua yaitu membutuhkan 15, yang dimana jika dihasilkan akan mendapatkan angka 1 yaitu 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Nah, untuk kasus berikutnya di sini pada bagian inventory hanya terdapat 1 saja, sedangkan yang dibutuhkan pada minggu ketiga yaitu 18. Oleh karena itu, karena kita membutuhkannya 18, maka kita pindahkan terlebih dahulu kebutuhan bersihnya menjadi 17. Kenapa 17? Karena sudah dikurangi 1 dari inventory. Lalu untuk 17 sendiri kita harus memesan atau plan order receipt yaitu sebesar 20. Kenapa tidak 17 seperti yang kita butuhkan? Karena ini termasuk ke dalam metode fixed order quantity, yaitu pemesanannya sudah ditentukan, minimal harus memesan 20. Oke, saya lanjut. Jika sudah memesan 20, otomatis kita harus membayar kebutuhan yang ada pada minggu ketiga, yaitu 17, dan didapatkan hasil sebesar 3. Lalu, untuk menyelesaikan minggu keempat sama seperti tadi, yaitu 3 dikurangi 8, maka masih tersisa sebesar 5. Dikarenakan kurang, maka kita memesan kembali sebesar 20. Lalu 20 dikurangi 5 dan didapatkan hasil 15.
15 ini kita gunakan kembali pada minggu ke-5, yaitu 12, dan mendapatkan hasil sebesar 3. Untuk 3 sendiri, kita gunakan kembali kepada minggu ke-6, yaitu 22. Dikarenakan kurang, maka jika 22 dikurangi 3, mendapatkan hasil sebesar 19, maka yang harus kita pesan lagi yaitu sebesar 20. 20 dikurangi 19 mendapatkan hasil 1. Lalu selanjutnya untuk mengisi POREL atau Plan Order Release, yaitu dengan cara kita melihat lead time-nya. Di sini terdapat lead time 1, maka pada minggu ketiga bisa kita pesan pada minggu kedua. Kita mundurkan 1 minggu. Lalu untuk minggu keempat dipesan pada minggu ketiga, sedangkan minggu ke-6 dipesan pada minggu ke-5. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan mengerjakan komponen B, yang dimana komponen B ini terdapat ketentuan, yaitu komponen B sama dengan 2 kali produk A. Bisa kita tarik kesimpulan, jika pada plan order release-nya itu 20 di produk A, maka jika kita ingin meletakkannya di komponen B menjadi 40, dikarenakan dikali 2, atau kebutuhannya itu 2 kali dari produk A. Jika sudah, di sini bisa kita kerjakan sama seperti tadi. Untuk inventory atau penyimpanan pada minggu sebelumnya, yaitu sebesar 20, ditambah dengan schedule receipt, yaitu sebesar 32, dan didapatkan hasil 52. 52 ini kita gunakan pada minggu kedua, yaitu 52 dikurangi 40 dan mendapatkan hasil sebesar 12. 12 ini kita gunakan lagi untuk minggu ketiga, yang dimana membutuhkan kebutuhan kotor sebesar 40. Maka sisanya yaitu sebesar 28. Nah, kebutuhan bersih 28 ini harus kita selesaikan, yaitu dengan cara memesan kembali sebanyak 40. Kenapa 40? Karena di sini sudah terdapat ketentuan quantity minimalnya yaitu 40 karena menggunakan fixed order quantity. Nah, dikarenakan kita memesan 40, maka dikurangi dengan kebutuhan bersihnya mendapatkan hasil sebesar 12, atau sisanya bisa kita taruh di inventory. Lalu untuk minggu keempat, dikarenakan tidak terdapat angka pada gross requirement, maka langsung saja kita lanjut pada bagian inventory yaitu 12. Dan untuk minggu kelima sama seperti tadi, 12 dikurangi 40, maka kebutuhan bersih yang tersisa yaitu 28. Dikarenakan kita membutuhkan 28 komponen, maka kita harus memesan kembali yaitu sebanyak 40 dan tersisa 12. Lalu selanjutnya kita tulis saja 12 dikarenakan sudah tidak terdapat gross requirement. Jika sudah, di sini kita masukkan ke plan order release. Sama seperti tadi, kita lihat lead time-nya yaitu 2, maka 40 pada minggu ketiga kita taruh di minggu pertama. Sedangkan pada minggu kelima kita letakkan ke minggu ketiga. Lalu langkah selanjutnya, jika sudah menyelesaikan part B, kita pindah ke komponen C, yang dimana di sini terdapat ketentuan gross requirement C didapatkan dari POR 1 kali A ditambah POR 1 kali B. Pada minggu pertama didapatkan 40 part B ditambah 0 part A, yaitu sebanyak 40. Lalu untuk minggu kedua didapatkan dari part A sebanyak 20
minggu ketiga yaitu 60 didapatkan dari part A ditambah dengan part B. Lalu minggu keempat itu 0, minggu kelima yaitu 20, minggu keenam 0. Lalu pada kasus part C masih terdapat 70 unit pada minggu sebelumnya, yang dimana bisa kita gunakan untuk minggu-minggu berikutnya. 70 bisa kita kurangi dengan 40, yaitu kebutuhan kotor pada minggu pertama, dan tersisa 30. Lalu selanjutnya 30 ini kita gunakan pada minggu kedua, yang tersisa 10 unit. Lalu selanjutnya pada minggu ketiga ternyata membutuhkan 60 unit, yang dimana inventory yang tersisa hanyalah 10. Maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 50 karena sudah dikurangi dari penyimpanan. Tetapi pada plan order receipt kita harus memesan sebanyak 60. Kenapa 60? Dikarenakan yang kita gunakan metode pada part C yaitu lot for lot, atau sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita bayar, yaitu sebanyak 50. Tetapi kenapa saya tulis 60? Karena harus terdapat penyimpanan cadangan sebanyak 10. Pada bagian kiri atas di sini terdapat safety stock ya sebanyak 10. Lalu selanjutnya pada week 4 atau minggu keempat dikarenakan tidak membutuhkan komponennya maka tetap ditulis 10. Pada minggu kelima ternyata membutuhkan kebutuhan kotor sebanyak 20. Maka untuk kasus ini bisa kita taruh saja kebutuhan bersihnya 10, yaitu dari 20 dikurangi 10. Nah, untuk kasus ini ternyata kita harus plan order receipt sebanyak 20 supaya pada penyimpanan masih terdapat 10 safety stocknya. Lalu pada minggu ke-6 tetap kita tulis 10 sebagai safety stock. Untuk plan order release pada part C, di sini terdapat ketentuan lead time sebanyak 1. Maka pada week kelima dan week ketiga kita mundurkan 1 ke plan order release. Untuk minggu ketiga di sini terdapat plan order receipt 60. Lalu kita letakkan pada minggu kedua sebanyak 60, dan untuk minggu kelima kita taruh pada minggu keempat plan order release. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.